enten salah setunggalipun ayat wa yas'alunaka 'anir ruh kulli ruhi min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakanlah bahwa ruh berkaitan dengan ruh katakanlah bahwa ruh itu urusannya Allah, manusia sedikit tentang ilmunya ruh. Pertanyaanipun, manusia tanpa ruh niku dos pundi kaya napa? Napa bedane ruh dengan nyawa utawi sukma? Pertanyaan yang kedua, menawi umat manusia niku dicabut ruhnya, maka ruh itu ditaruh wonten pundi, sedangkan jasad itu diletakkan di tanah, digerogoti oleh rayap, sedangkan ruh itu diletakkan wonten pundi. Itu pertanyaan yang kedua. Mekaten, matur nuwun. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Bahasa yas'alunaka iku adalah umat yang bertanya terhadap Muhammad. Kalau ada umat mempertanyakan tentang ruh terhadapmu Muhammad, ngene Allah dawuh, katakan iku urusan pangeranmu. Berarti urusan Allah, Pak. Sebab manusia pengetahuan tentang ruh adalah hanya sedikit. Apa? Hanya sedikit itu apa? Roh itu sebelum ditaruh di jasad, Allah mempunyai satu perjanjian terhadap ruh, tidak akan menyembah selain Allah. Kemudian roh itu ditaruh di dalam jasad, terus di dunia, kemudian suatu saat roh itu akan diperintah untuk kembali kepada Allah. Hanya itu. Berarti Rasulullah dulu tidak membahas tentang masalah roh, nggih. Kalau jenengan melihat makhluknya, betul Pak. Memang ruh ini tidak ada yang boleh membahas kecuali yang membahas adalah Allah. Dengan ayat inilah yang akan dijadikan sebagai dasar mutlak oleh ahli hijab, ya. Siapa yang membahas ruh jelas sesat itu. Mana? Ayatnya sudah jelas, wa yas'alunaka 'anir ruh. Hanya Allah yang membahas itu. Mohon maaf, di dalam diri saya siapa, Pak? Allah toh. Dalam diri jenengan siapa, Pak? Allah toh. Di luar diri saya juga Allah. Kalau panjenengan melihat Allahnya sehingga mendengarkan keterangan ini, maka jenengan akan yakin yang membahas itu adalah Allah. Sambung napa mboten? Tetapi nek jenengan kalau melihat dengan iman sampean makhluk saya, jelas sampean akan mengatakan yang membahas adalah mukhlason. Tidak ubahnya terhadap ketika saat Rasulullah Muhammad bin Abdillah membahas. Ini yang tidak boleh. Sedangkan banyak manusia itu yang beriman, yang membahas itu adalah makhluk. Ini letak kekeliruan kita. Kita harus memandang siapa sebenarnya itu. Hidup pada diri saya mukhlason, itu bukan hidup mukhlason. Mukhlason ini koyok telek kintir nih kalau Pak. Nanggonian makhluk toh. La haula wala quwata illa billah. Munculnya satu ucapan, munculnya satu pendengaran, munculnya satu penglihatan. Tadi saya katakan, iku nurku, kata Allah. Lewat nurku itu lihatlah aku, sumber daripada nur. Berarti siapa Pak yang menjelaskan? Allah. Memang betul, tentang roh bagi manusia itu sedikit sekali pengetahuannya. Sedikit sekali, sangat sedikit. Makanya Rasulullah sendiri itu untuk menjawab, itu urusan pangeranku, itu urusan Allah. Berarti yang membahas harus Allah, ini urusan Allah. Lah jenengan kalau melihat terhadap makhluknya tabrakan dengan ayat ini Pak, nggak boleh, mestinya ada pembahasan roh di tengah masyarakat. Wong sing bahas makhluk tabrakan dengan ayat ini. Lah biar gak tabrakan, lihat Allahnya. Kan sebelumnya sudah Allah katakan bahwasanya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Atau dalam surat Al-Hadid Allah katakan ning jaba ya ning jero, ning awal ya ning akhir. Tinggal kita melihat dari sisi mana. Kalau kita melihat menggunakan mata dohir, ya makhluk Pak. Ini yang tidak boleh. Harus dengan mata hati. Mata hatinya apa? Iman. Percaya enggak? Kalau di situ ada Allah, berarti yang memunculkan itu Allah.
Kalau jenengan percaya di situ, maka sudah benar, tidak tabrakan dengan ayat ini. Tapi di situ orang ada dua golongan, Pak. Ahli hijab dengan ahli syuhud. Ya kalau ahli syuhud, ahli hijab hatinya masih melihat makhluk. Nah ini hidayah mboten saged mlebet gara-gara ketutup niki khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'in. Ketutup niki gara-gara niki wau. Pun